Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel aku, Mama Alma. Channel yang berisikan tentang kegiatan aku sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga yang saat ini sedang merantau dan tinggal di kontrakan sederhana. Kalian gimana kabarnya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Untuk kalian yang sedang sakit, semoga segera Allah sehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak kalian udah klik video ini, terutama untuk kalian yang udah sering banget nontonin video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel ini ya. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, yuk bantu support aku ya dengan ditekan tombol subscribe-nya, juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Share lagi kegiatan aku ya teman-teman. Nah kali ini aku tuh lagi bikin cemilan, lagi bikin jelly ya, ditemani sama Almaira seperti biasanya. Sebenarnya nih ya setiap aku bikin video pun, setiap aku ngerjain kerjaan rumah, dia tuh selalu ikut campur teman-teman ya. Tapi terkadang kalaupun dia nongol di kamera, aku tuh suka cut gitu ya videonya. Aku tuh takut aja kalian terganggu gitu ya kalau bocilku nongol. Tapi mudah-mudahan kalian tetap enjoy ya teman-teman. Namanya juga bocil gitu ya. Ibu rumah tangga dengan ada bocil tuh pasti selalu ya, setiap pekerjaan tuh selalu aja ditemani sama bocil. Entah itu ngerusuh dikit, tapi ya mau gimana lagi gitu ya teman-teman. Kalau nggak ada dia pun kita pasti jadinya sepi banget ya kan. Jadinya alhamdulillah dinikmati aja. Dan alhamdulillah banget sih ada hal-hal yang bisa dia juga bantu gitu ya. Tapi alhamdulillah masya Allah tabarakallah ya, sejauh ini Almaira itu menurut aku anak yang paling pengertian banget teman-teman. Pun kalau misalkan aku bilang ke dia, "Dek jangan ganggu mama dulu ya, aku mau ngapain," gitu misalkan, dia tuh selalu ngerti teman-teman. Masya Allah tabarakallah ya. Ya walaupun gitu ya namanya bocil teman-teman, pasti banget ada waktu dimana dia nggak mood. Tapi kita juga sebagai orang tua harus lihat-lihat juga ya. Kalau misalkan dia memang tidak bisa dikondisikan, kita juga harus mengutamakan dia dulu gitu ya, dibandingkan dengan pekerjaan kita ini yang sebenarnya mah bisa ditunda-tunda ya teman-teman. Sebagai seorang ibu rumah tangga yang memang pekerjaannya itu selalu berulang gitu ya, untuk pekerjaan rumah ditambah juga dengan ada kerjaan sampingan, kita tuh memang harus tahu banget ya teman-teman, mana hal-hal yang memang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Dan untuk anak itu pasti menjadi prioritas utama kita ya. Kerjaan rumah mah bisa ditunda ya teman-teman, tapi untuk anak dia yang paling utama. Ibaratkan kalau kita lagi capek masak gitu ya karena ngurusin bocil, ya udah sekali-kali kita bisa beli aja. Terus kemudian kalau misalkan lagi nggak bisa nyuci piring, ya udah nggak usah nyuci piring gitu ya. Mending ngurusin anak dulu aja biar dia tenang dulu, biar dia antang dulu. Nanti setelah itu kalau dia udah bisa anteng, udah bisa dikondisikan, kita baru ngerjain pekerjaan rumah. Biar kitanya juga santai, nggak terlalu tertekan. Ini tuh sangat-sangat ini banget ya buat aku teman-teman. Aku tuh inget banget pas pertama kali aku pindah ke Jakarta. Bukan pindah sih, ikut suamiku merantau ke Jakarta gitu ya. Waktu itu usia Almaira tuh 4 bulan teman-teman, aku bawa dia ke Jakarta ini. Dan di awal-awal tuh aku tuh bener-bener kayak baby blues gitu lah pokoknya ya. Mungkin karena aku tuh memang gak terbiasa melakukan semuanya sendiri gitu ya, karena sebelumnya apa-apa tuh selalu dikerjain sama mama aku gitu ya. Dari ngurusin Almaira, pokoknya semuanya gitu ya, mama yang bantuin, mama yang ngurusin paling utama gitu ya. Aku paling cuman ngeasihin Alma doang gitu ya. Sementara pas sudah aku di Jakarta gitu ya, ya Allah aku tuh ngerasa kayak ya ampun, bener-bener deh kayak orang baby blues. Gimana sih teman-teman, pokoknya mah gitu deh lah ya. Tapi setelah kesini makin kesini Almaira makin besar juga, aku tuh makin ngerti gitu ya. Sebenarnya kan yang menjadi prioritas utama itu ya Almaira gitu ya. Kerjaan mah gampang bisa ditunda gitu ya, apalagi suami kita tuh support gitu ya. Tapi waktu itu aku memang kayak gimana sih orang yang ini teman-teman. Tapi itu menjadi pelajaran hidup banget ya. Pokoknya mah apapun yang terjadi gitu ya, mau kerjaan numpuk apapun itu, udah tinggalin aja. Pokoknya anak yang utama dan juga kesehatan mental kita yang paling utama. Kalau kita nggak bisa ngerjain kerjaan rumah, ya udah tinggalin aja. Kalau kita nggak bisa masak, ya udah terserah, kita beli dulu aja gitu ya. Yang penting anak urusin dulu dan kita juga bisa happy, enjoy menjadi seorang ibu rumah tangga.
Dan ini dia untuk menu aku di hari ini ya. Aku tuh bikin sambal cumi sama jengkol aku campurin, dan itu nikmat banget, bikin nafsu makan aku tuh sangat-sangat bertambah pokoknya mah ya. Kalian juga pasti tahu ya, untuk kalian yang pada suka jengkol dan cumi disambelin kayak gini itu emang nikmat banget. Terus untuk pendampingnya ini aku bikin tempe ditepungin teman-teman, asli ini tuh bener-bener deh ya bikin boros nasi kalau masak ini tuh. Kalau kalian tergoda, kalian boleh ya bikin aja di rumah masing-masing. Lanjut, ini aku mau bongkar belanjaan. Aku tuh sedikit belanja ya teman-teman, yang memang kan pas minggu kemarin aku food prep itu aku nggak beli cabai ya karena masih ada. Nah 3 hari kemudian, yaitu di hari Rabu, cabai aku tuh habis. Jadi udah aku beli cabai ini dan per bumbu dapuran, karena bumbu dapur aku juga udah habis ya. Nah itu bumbu dapurnya harganya Rp3.000. Untuk cabainya aku campur ya, cabai keriting dan juga cabai galak, harganya Rp5.000 campur. Terus aku juga ada beli daun bawang seledri, itu Rp2.000, dan dikasihnya tuh lumayan banyak dari tukang sayur di dekat rumah aku. Oke, balik lagi ke pembahasan tadi ya teman-teman. Jadi pokoknya mas sekarang mah gitu ya, berdasarkan pengalaman aku yang pertama itu. Jadi sekarang tuh aku tuh memang apa-apa tuh harus banget ya, kita itu jangan sampai memendam apa-apa tuh sendiri. Apapun yang kita rasakan tuh harus bicara sama suami. Sebenarnya suamiku tuh support banget teman-teman, dari awal nikah pun, dari hamil pun gitu ya, suamiku support. Cuman masalahnya tuh ada di diri akunya gitu ya. Kadang aku tuh gak mau ngomong, pengennya tuh di ngertiin doang, pengennya di ngertiin tapi nggak mau bilang gitu ya. Kalian sama nggak sih kayak aku kayak gitu, pengennya tuh dimengertiin aja gitu ya, padahal mah orang mana ngerti sih kalau kita nggak ngomong kan gitu ya ibaratnya. Makanya tuh dari sekarang mah pokoknya apapun itu pasti aku tuh bilang sama suamiku, dan suamiku tuh selalu ngerti sebenarnya teman-teman ya. Makanya ya untuk para ibu-ibu, para remaja gitu ya, pokoknya kaum hawa semuanya ya, sebenarnya kita tuh hanya harus ngomong doang teman-teman. Gak semuanya orang bisa ngerti kalau kita nggak bicara gitu ya. Makanya tuh aku sekarang tuh apapun itu aku tuh selalu bilang aku mau ini mau itu, pengennya mah begini, pengen istirahat, gak mau masak, pokoknya apapun itu aku pasti bilang. Dan suamiku alhamdulillah dia selalu mengerti. Aku mau masak ya silahkan, kalau aku mau libur masak ya udah beli dulu aja gitu ya, toh budgetnya kan juga ada gitu kan. Jadi ya gitu ya teman-teman, menjadi seorang ibu rumah tangga supaya bisa enjoy ya udah kita juga harus terbuka gitu ya, harus terbuka apa yang sedang kita rasakan. Kalau apa-apa kita pendem sendiri terus manyun-manyun sendiri, itu akhirnya gak jelas dan bikin kita mumet sendiri, akhirnya bikin stres gitu ya. Dan kalau seorang ibu sudah stres pasti nanti berdampaknya ke anak kita yang memang 24 jam full dengan kita ya teman-teman. Pasti dia tuh terpengaruh dengan mood mamanya. Untuk teman-teman dan bunda-bunda yang lebih berpengalaman dari aku, boleh ya kalian juga sharing-sharing di kolom komentar bagaimana kalian menjadi seorang ibu rumah tangga agar selalu enjoy dan menikmati peran kita sebagai seorang ibu rumah tangga. Kalau menurut aku sendiri, pokoknya mah kita tuh harus menjadi orang yang terbuka dan ceritakan apapun kepada suami kita ya teman-teman. Insya Allah kalau kita cerita, kita bilang, beliau pun pasti mengerti dan juga memahami. Kerjasama antara suami istri itu sangat penting banget ya teman-teman. Tapi jangan sampai kita malah curhat-curhatnya tuh ke orang luar gitu ya. Karena orang luar tuh terkadang mah manis di depan dan busuk di belakang gitu ya. Makanya jangan sampai ya teman-teman. Dan Masya Allah tabarakallah, aku tuh memang sekarang mah mending cerita ke suami atau enggak ke orang tua, itu jauh lebih baik ya teman-teman. Terus kemudian kita juga harus menemukan hal-hal baru yang bisa membuat kita senang ya teman-teman. Nah seperti sekarang ini kayak ngedubbing, bikin video, ngonten gitu ya. Jujur aja ini tuh bikin aku senang juga teman-teman. Ada hiburannya gitu ya di dalamnya, dan ada positif, walaupun memang ada negatifnya juga sih. Tapi alhamdulillah ya kebanyakan tuh positifnya. Dan aku juga bisa kenal dengan teman baru gitu ya. Ada teman untuk sharing-sharing dan lain sebagainya. Dan itu tuh benar-benar bikin mood banget gitu ya, ngaruh banget sih untuk aku. Me time juga penting banget ya. Salah satu cara untuk kita mengembalikan mood dengan me time. Me time itu bisa dilakukan dengan apapun ya teman-teman. Kayak aku mah bisa tidur atau scroll HP tanpa digangguin bocil, itu juga udah me time banget sih buat aku. Titipin dulu anaknya ke ayahnya gitu ya. Udah nih ya, sama kamu dulu deh dede mau ngapain kayak gitu ya. Nah terus kita melakukan apapun yang kita mau yang bikin mood kita naik ya teman-teman. Insya Allah itu tuh mujarab banget sih kalau menurut aku ya. Pokoknya kalau teman-teman mau menambahkan boleh juga, silahkan coret-coret aja di kolom komentar dengan bahasa yang baik dan juga sopan. Mah begitulah ya teman-teman, namanya kehidupan berumah tangga, menjadi seorang ibu rumah tangga muda baru ya, begitulah ya.
suka dukanya gitu ya. Tapi insya Allah sih seiring berjalannya waktu kita juga semakin memahami diri kita sendiri, lebih memahami juga bagaimana orang-orang sekitar gitu ya. Dan insya Allah nantinya kita juga nggak bakal terlalu stres-stres banget kalau kita bisa terbuka dan kita bisa tahu nih apa ya yang bisa bikin mood kita naik. Jadinya kita juga nggak terlalu tertekan menjalani kehidupan ini. Alhamdulillah tadi aku bongkar belanjaannya udah selesai, udah aku tata-tata juga, aku rapihin di food container dan aku taruh di kulkas ya teman-teman. Alhamdulillah ini sekarang aku mau nyapu-nyapu dulu karena memang walaupun belanjaannya sedikit tapi tetap ya ada kotor-kotoran di lantai. Harus banget sih sering-sering nyapu karena memang apa-apa tuh kayak berserakan, debu-debu apa segala macam makanan gitu ya teman-teman. Videonya juga udah mau selesai, jadi terima kasih banyak banget untuk kalian semua yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir dan gak di skip-skip. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimanapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, mudah-mudahan kita selalu menjadi manusia yang pandai bersyukur dan selalu bahagia. Jangan lupa untuk selalu mencari kebahagiaan kita sendiri ya teman-teman, agar kita bisa enjoy menjalani kehidupan ini. Sampai bertemu di video Mama Alma selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.